Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nur Ramadhani dengan NIM 1709620060 dari program studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran Angkatan 2020. Dan di sini saya akan memaparkan laporan dari praktik kerja lapangan saya berbentuk presentasi, yaitu di sini pada Departemen Corporate Strategic dan Sistem Manajemen PT PP Urban. Oke, boleh langsung saja. Di bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Nah, di sini untuk dapat menjadi orang yang mampu bersaing di dunia kerja, maka kita haruslah dapat meningkatkan skill yang kita miliki, mampu beradaptasi dengan cepat dan berpikir kreatif. Dengan cara memanfaatkan teknologi yang ada, maka kita dapat bersaing dan memenuhi kebutuhan perusahaan akan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan dengan ini, program studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran mewajibkan mahasiswanya untuk melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan pada perusahaan yang sesuai dengan bidangnya. Oke. Selanjutnya di sini adalah data tentang tempat dan waktu pelaksanaan praktik kerja lapangan. Di sini adalah nama perusahaannya yaitu PT PP Urban dan juga alamatnya di Jalan TB Simatupang nomor 57 RW 8 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta. Di sini juga ada websitenya, ada emailnya, dan di sini ada penempatan magangnya di Departemen Corporate Strategic dan Sistem Manajemen. Waktu pelaksanaan magang kurang lebih sekitar 5 bulan terhitung dari 6 Februari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023. Oke, lanjut di bab 2, tinjauan umum tempat PKL. Sejarah perusahaannya. Di sini perusahaan ini berdiri sejak tahun 1989 dan merupakan anak perusahaan dari PT PP Persero Tbk. Awalnya perusahaan ini bernama PT Prakarsa Dirga Aneka dan bergerak di bidang perdagangan. Seiring dengan berjalannya waktu, perusahaan beralih menjadi perusahaan konstruksi, perusahaan percetak dan konstruksi, hingga sempat 2 kali mengubah namanya hingga pada tahun 2017 kemarin, namanya berubah menjadi PT PP Urban yang kita kenal saat ini dan mulai merambah bisnis di bidang manajemen gedung, beton precast, dan pengembangan kota. Di next, ada visi perusahaan, yaitu menjadi perusahaan konstruksi, precast, dan pengembang pilihan yang terpercaya. Misi perusahaannya yaitu mengembangkan produk, jasa, dan layanan inovatif bernilai tambah tinggi untuk memaksimalkan kepuasan pelanggan, meningkatkan daya saing dan kesejahteraan karyawan, serta nilai bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lain, mengoptimalkan sinergi dengan mitra kerja, mitra usaha, dan instansi lain yang terkait. Selanjutnya di sini adalah struktur organisasi dari PT PP Urban. Di sini dapat terlihat paling atas ini adalah Dewan Komisaris yang terdiri dari komisaris, komisaris independen, dan komisaris utama. Di bawahnya Dewan Komisaris adalah jajaran direksi yang terdiri dari direktur utama, direktur operasi, dan direktur keuangan HCM dan MR. Nah, di sini, di sebelah kiri ini adalah tempat saya melaksanakan praktik kerja lapangan, yaitu di Departemen Corporate Strategic dan Sistem Manajemen. Yang bersama dengan Departemen QHSE, ini merupakan internal audit. Apa sih internal audit itu? Internal audit adalah bisa dibilang seperti departemen atau divisi yang bertanggung jawab langsung kepada jajaran direksi, khususnya direktur utama. Nah, selain internal audit yang bertanggung jawab langsung pada direksi, terdapat juga beberapa divisi yang terbelah lagi menjadi departemen-departemen yang terdapat juga departemen yang langsung bertanggung jawab kepada direksi. Contohnya di sini adalah divisi Construction dan Precast Operation yang terdiri dari Departemen Operation bertanggung jawab terhadap Project Construction dan Plan Precast. Terdapat juga divisi Marketing, Engineering, dan Bidding yang terbelah lagi menjadi Departemen Marketing dan Departemen Bidding dan Engineering. Terdapat juga divisi Operation Control dan Supply Chain Management yang terbelah lagi menjadi Departemen Supply Chain Management dan Departemen Business Operation Control dan ERP. Terdapat juga divisi Finance dan Accounting yang terdiri
terbelah lagi menjadi Departemen Accounting dan Tax, dan Departemen Finance. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa ada juga departemen yang bertanggung jawab langsung kepada jajaran direksi. Di sini adalah Departemen Realty yang bertanggung jawab langsung terhadap Direktur Operasi, dan di sini adalah Departemen Human Capital Management dan General Affair, dan Departemen Legal dan Risk Management yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Keuangan, HCM, dan MR. Oke. Selanjutnya bab 2 di bagian pelaksanaan PKL, praktik kerja lapangan. Oke. Jadi di sini hal-hal yang saya kerjakan di pelaksanaan PKL itu ada di bidang kesekretarisan, di bidang kearsipan, korespondensi atau persuratan, otomatisasi perkantoran, dan media relation dan citra perusahaan. Yaitu yang pertama di bidang kesekretarisan, yaitu pertama adalah menyiapkan rapat di Microsoft Teams. Rapat yang biasa dijadwalkan melalui Microsoft Teams ini biasanya rapat yang bersifat online atau gabungan dari online dan rapat offline. Cara untuk menjadwalkan rapat sini juga cukup mudah, yaitu tentu saja dengan membuka aplikasi Microsoft Teams, yaitu di sebelah kiri sini ada bagian logo icon kalender. Lalu di sini bisa ditambahkan judul dari rapat, terus bisa ditambahkan peserta rapat melalui email, terus durasi dan waktu rapat, dan deskripsi tentang rapat. Yang kemudian ketika nanti di-save di sini atau simpan, maka link dari rapat akan muncul dan dapat disalin untuk nanti dibagikan kepada calon peserta rapat. Selanjutnya, masih di bidang kesekretarisan, yaitu menyiapkan perlengkapan rapat offline. Selain rapat online, saya sebagai praktikan turut membantu dalam pelaksanaan rapat yang dilaksanakan secara offline atau langsung. Hal yang saya kerjakan yaitu membuat daftar hadir peserta rapat yang di-print, ini dia. Lalu juga membantu membuat akrilik nama meja di sini yang digunakan nanti ditempatkan di atas meja hadirin rapat. Oke. Selanjutnya adalah di bidang kearsipan. Itu hal yang saya lakukan di bidang ini adalah merapikan surat, menyusun surat masuk dan surat keluar berdasarkan kategorinya, dan memasukkannya ke insert binder, ini insert bindernya, yang kemudian saya buat juga daftarnya secara digital di Microsoft Excel atau Google Spreadsheet. Ini adalah contohnya, salah satunya. Selanjutnya, di bidang korespondensi, yaitu pembuatan memorandum rapat. Selain saya juga hal yang saya kerjakan di bidang ini adalah membuat memorandum. Memorandum ini berisi tentang rundown rapat yang nantinya digunakan juga sebagai undangan rapat. Jadi rundown yang di dalam memorandum ini digunakan calon peserta rapat untuk mengetahui rapat ini bakal ngapain aja sih. Jadi bakal sekalian ngundang gitu. Selain memorandum, di sini saya juga membuat form disposisi. Nah, ini dia template form disposisi. Ini dibuat menggunakan Microsoft Excel dan Microsoft Word. Form yang sudah jadi seperti ini dan memenuhi kriteria dari direksi nantinya akan diserahkan kepada sekretaris perusahaan untuk ditindaklanjuti dan digunakan untuk kegiatan sehari-hari perusahaan. Selanjutnya adalah di bidang otomatisasi perkantoran, yaitu yang pertama mengoperasikan mesin printer dan scanner. Jadi ini mesinnya bisa digunakan sebagai mesin printer dan scanner. Oke, jadi selanjutnya adalah mengoperasikan mesin pengganda dokumen atau mesin fotokopi. Yang di sini sesuai dengan menunya, dia juga bisa digunakan sebagai mesin scanner. Cara mengoperasikannya juga cukup mudah, yaitu yang pertama tentu saja dengan mengaktifkan mesin tersebut dengan cara mengklik tombol power di sini. Lalu ketika tampilan layar sudah seperti ini, kita bisa memilih misalkan ingin fotokopi, maka kita bisa mengklik ikon fotokopi dengan tulisan fotokopi, lalu akan muncul
pilihan kita akan menggandakannya sebanyak berapa dokumen. Lalu setelah sudah, maka klik start di sini. Tunggu hingga prosesnya selesai, lalu kertas akan muncul dari mesin sebelah sini. Oke. Selanjutnya adalah di bidang media relation dan citra perusahaan. Yaitu di sini adalah mendesain layout majalah internal Urban News. Di sini adalah bidang yang tidak terkhususkan kepada perkantoran, yaitu media relation dan citra perusahaan. Urban News adalah majalah internal perusahaan yang terbit setiap sebulan sekali, dan praktikan selama melaksanakan PKL selama 5 bulan ini telah menerbitkan artikel-artikel dan isian desainnya sebanyak 4 kali 4 majalah ini, yaitu edisi 2 sampai dengan edisi 5. Oke, selanjutnya adalah masih di bidang media relation dan citra perusahaan, yaitu pembuatan konten di bulan Ramadan. Di saat praktikan melaksanakan PKL itu bertepatan dengan bulan suci Ramadan, maka praktikan turut membantu dalam pembuatan konten Reels Instagram yang menarik. Praktikan membuat 5 contoh narasi konten dan hanya direalisasikan sebanyak sekitar 3 konten Reels Instagram, dan dapat kita lihat contohnya di sini. Nah, ini adalah merupakan realisasi dari konten Instagram Reels yang saya buat, dan ini terinspirasi dari konten kreator lain, dan juga ada juga yang saya cari idenya di internet dan melalui platform TikTok. Oke. Akhir dari media relation dan citra perusahaan ini adalah menyiapkan kartu ucapan dan hampers Hari Raya Idul Fitri. Jadi kartu ucapan ini dan hampers ini merupakan bentuk ucapan karyawan PT PP Urban kepada jajaran pimpinan, bisa berupa direksi atau kepala dari departemen, yaitu di bidang hari-hari besar, seperti contohnya ini Hari Raya Idul Fitri, dan beberapa juga hari Natal dan lain-lain. Oke. Selanjutnya adalah kendala dan cara mengatasinya. Di sini kendala yang pertama yaitu mendedaknya tugas yang diberikan atau sedikitnya waktu yang diberikan. Hal ini terjadi menurut saya karena ada tugas yang terlambat diberitahukan kepada praktikan, atau ada kebutuhan mendesak yang sebelumnya praktikan belum sempat mempelajari bagaimana cara menyelesaikan tugas tersebut. Nah, solusinya dari saya, menurut saya, yaitu praktikan mungkin harus selalu siap dan lebih baik dalam membagi prioritas tugas, dan mampu memanajemen waktu dengan baik, meminimalisir waktu terbuang sia-sia dengan tidak menunda-nunda dalam pengerjaan tugas. Oke. Kendala kedua yaitu kurangnya ketelitian, pengalaman serta pengetahuan yang dimiliki oleh praktikan. Hal ini terjadi karena menurut saya karena praktikan baru memasuki dunia perkantoran dan tidak punya pengalaman dalam mengerjakan tugas yang sebelumnya di dunia perkuliahan itu tidak pernah dipelajari. Dan di sini solusi dari saya mungkin praktikan bisa mempelajari cara mengerjakan tugas yang diberikan dan meningkatkan ketelitian dalam bekerja. Kendala ketiga yaitu kesenjangan usia dan kesibukan yang membuat praktikan sungkan berkomunikasi dengan rekan karyawan atau siapapun yang di kantor. Hal ini terjadi karena di lingkungan praktikan tidak ada teman yang seusia dengan praktikan, ya mayoritas karyawan yang di sana itu jauh lebih tua dari praktikan tentu saja, ditambah dengan kesibukan karyawannya yang membuat praktikan sungkan dalam berkomunikasi. Solusi di sini dalam komunikasi yaitu coba untuk beranikan diri untuk bertanya dan berkomunikasi dengan mentor ataupun karyawan lain untuk mempererat hubungan atau sekedar biar akrab aja gitu. Selanjutnya adalah kesenjangan teori dan praktik. Kesenjangan yang praktikan temukan ialah di mana di lapangan, maksudnya di dunia perkantoran asli itu ada departemen yang mengurus dan bernamakan Biro Sekretaris Perusahaan, yang di mana di teori yang saya bayangkan dan saya pahami itu
sekretaris perusahaan itu ya cuma satu profesi, cuman di kantor tuh cuma satu para sekretaris. Sementara di lapangan ternyata ada departemen yang dalam bidang pekerjaannya itu mengurus tentang kesekretarisan, korespondensi gitu-gitu, dan satu dia pokoknya saya kira tuh cuman satu profesi, ternyata ada juga departemen yang bekerja di bidang sekretaris juga gitu. Selanjutnya adalah kontribusi bagi tempat PKL. Di sini yang pertama, praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan atau PKL selalu tepat waktu dan tidak pernah datang terlambat. Yang kedua, praktikan mematuhi setiap ketentuan dan kebijakan di PT PP Urban. Kontribusi selanjutnya yaitu praktikan membuat form disposisi dan membantu membuat memorandum. Ini yang tadi saya sudah jelaskan juga, memorandum dan form disposisi. Kontribusi bagi tempat PKL yang kedua yaitu praktikan menginput daftar surat Microsoft Excel, membuat daftar surat masuk dan surat keluar. Ini juga yang tadi saya paparkan. Kontribusi selanjutnya yaitu praktikum melakukan scan buku rencana anggaran dan kegiatan perusahaan tahun 2018 sampai tahun 2020 yang sudah dikirim ke email departemen. Yaitu ini sudah saya kirimkan scan-nya kepada email sekperppurban@gmail.com. Kontribusi selanjutnya yaitu praktikan membantu kegiatan-kegiatan rapat seperti RUPST, manajemen review, dan lain-lain. Di sini buktinya ini rapat umum pemegang saham tahunan RUPST, dan di sini manajemen review. Saya membantu, baik kedua acara ini saya membantu di bagian absensi dan bagian pembuatan akrilik meja nama ini. Dan bantu-bantu rapihin dikit sih. Dan kontribusi bagi tempat PKL yang terakhir yaitu praktikan membuat artikel dan desain. Ini nggak terakhir, tapi kontribusi ini yaitu praktikan membuat artikel dan desain layout majalah internal Urban News edisi 2 sampai dengan edisi 5. Yaitu di sini ada dari tahap saya membuat artikelnya, dipilih-pilih hingga di setiap bulan hingga dapatlah satu artikel, dua artikel untuk di satu edisi majalah. Dan setiap bulannya saya lakukan selama sudah empat majalah yang saya bantu dari edisi 2 sampai dengan edisi 5. Oke. Kontribusi selanjutnya yaitu praktikan menciptakan konten yang kreatif untuk bulan Ramadan dengan penonton sejumlah 2.000 sampai dengan 4.000 penonton. Ini konten yang sudah saya jelaskan tadi juga. Penontonnya yang pertama sudah sampai 4.000 penonton, yang kedua 2.195, dan yang ketiga hampir 3.000 penontonnya. Oke, kita sampai di bab akhir, yaitu bagian penutup. Kesimpulan dari saya yaitu praktikan yaitu saya melaksanakan PKL di PT PP Urban dan ditempatkan di Departemen Korporat Strategik dan Sistem Manajemen selama 105 hari kerja atau kurang lebih selama 5 bulan terhitung mulai tanggal 6 Februari sampai dengan 30 Juni 2023. Dan selama kegiatan PKL berlangsung, praktikan menangani masalah kesekretarisan, korespondensi, kearsipan, otomatisasi perkantoran, dan media relation dan citra perusahaan. Oke, rekomendasi dari saya ada 3. Pertama, bagi praktikan harus mempersiapkan kegiatan praktik kerja lapangan lebih cepat, seperti mengurus berkas dan lain-lain dan pendaftaran, dan tentu saja lebih cepat pula dalam beradaptasi kepada lingkungan perusahaan. Utamakan selalu sopan santun dan rendah hati. Jangan ragu untuk meminta tolong atau berkomunikasi kepada rekan karyawan, dan seringlah belajar tools tentang perkantoran, khususnya Microsoft Excel yang berguna buat perkantoran. Gitu. Dan bagi PT PP Urban, selalu menjalin hubungan yang baik antara universitas dan adakan sosialisasi tentang gambaran pekerjaan mahasiswa saat PKL. Seringlah mengajak ngobrol dengan semua yang ada di sekitar, khususnya ajak ngobrol juga anak magangnya biar nggak canggung. Bagi FEUNJ, mungkin dapat menjalin kekuatan yang baik dengan perusahaan dan penguatan materi pada bidang kesekretarisan. Oke, baik. Sampai situ saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.